salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alim. Tidak sama Bang. Nah, tidak sama. Bismillah. Diam ya. Diam ya. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah kajian Islam Muslim Madani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul mewujudkan apa yang kita rencanakan satu pekan yang lalu. Ini semua karena taufik Allah. Taufik Allah, Allah mengizinkan kita, memberikan kita kesempatan. Umur kita sampai sekarang, bumi baik-baik saja, listrik juga tersedia, makanan juga berdatangan. Ini semua adalah izin dan taufik Allah. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kenapa kita harus banyak bersyukur? Karena banyak rencana yang gagal. Salah satunya karena banyak rencana yang gagal. Orang merencanakan A ternyata nggak jadi A. Orang pengen kuliah nggak jadi kuliah. Orang pengen punya rumah belum punya rumah. Orang pengen punya anak, belum punya anak. Orang pengen menikah, belum menikah. Jadi tidak semua rencana dan cita-cita itu diwujudkan persis sesuai dengan waktu yang kita inginkan.
Ya, kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak siapa yang jadi? Kehendaknya Allah. Kita punya kemauan, Allah punya kemauan. Kemauan siapa yang terwujud? Kemauannya Allah. Maka manusia itu menang di mau saja. Kita ini cuma menang mau, belum tentu bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, sesuai yang kita niatkan, kita hajatkan, ini adalah seri terakhir ternyata ya, Masya Allah kita terlambat untuk memulai kajian maulid sejak awal bulan Rabiul Awal. Lagi-lagi kita berharap nih, semoga umur kita sehat panjang umur ya, Allahumma amin. 1448, tolong nanti ingatkan saya ya. Insya Allah kita niatkan, namanya kalau kita sudah bilang Insya Allah berarti kita pengen hidup tahun depan lagi. Jadi begitu awal Rabiul Awal itu sudah digoret, Ustaz sudah masuk Rabiul Awal, tolong mulai kajian tentang tema Rasulullah. Nah, gitu. Jadi kita kemarin kelewatan 1 pekan, sehingga kita mulai di pekan kedua baru dapat 3 kali kajian tentang spesial maulid. Jadi wah ini yang live dia ini, bentar deh, masa Sadia mana Sadia? Suaranya dia yang masuk ke mic terus dia curhat. Pelan-pelan kepala. Oke, ini anak-anak tidak kita libatkan. Ini yang hadir 2 ini karena sudah kita janjikan, nggak apa-apa. Petugasnya kita liburkan karena sedang ujian, ya. Di Muslim Madani sedang murojaah, sedang mid semester, jadi anak-anak biar belajar. Kita masuk di tentang bagaimana istimewa sempurnanya fisik Rasulullah SAW. Masih di kitab Wasailul Usul ila Syamailir Rasul. Jadi buku-buku bahasa Arab itu sukanya rima. Rima itu akhiran katanya tuh suka-suka dipas-pasin gitu. Wasailul Usul, cara untuk sampai ila Syamailir Rasul. Jadi ul itu suka begitu, judul bahasa Arab itu sering sekali ditemukan begitu. Ya, judul-judul bahasa Arab itu dicocok-cocokkan akhirannya karena memang bahasa paling keren itu ya bahasa Arab. No debate, tidak bisa kita debat. Bahasa penghuni hari surga itu ya bahasa Arab. Bahasa Perancis dibilang romantis ya tidak lebih romantis dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu dari judul, dari nyebutnya enak aja. Wasailul Usul ila Syamailir Rasul. Nah, enak gitu. Jadi cara untuk mencapai, cara mengenal untuk mencapai, cara untuk mencapai kesempurnaannya Rasulullah SAW. Itu artinya buku ini. Kita masuk ke bab yang pertama, di bab kedua al-babus tsani fil faslil awal. Di tema yang pertama fi jamali suratihi, nah tentang keindahan surahnya, fisiknya Rasulullah SAW, wa ma syakiluha, dan apa yang berkaitan dengan fisik-fisik Rasulullah SAW. Kita bacakan Fatihah untuk muallifil kitab Ismail Yusuf An-Nabhani. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi pengarang buku yang bermanfaat itu enak, umurnya panjang, udah meninggal masih diingat orang, masih dikenang orang, masih didoakan orang. Insyaallah beruntung, bahagianya para alim ulama kita. Ini seri kajian ke-274 ya. Jangan lupa nanti habis sholat isya, semoga tidak buru-buru kita menikmati apa yang sudah disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Semua kita yang menyiapkan. Baik, bagaimana indahnya, istimewa, gagahnya fisik Rasulullah SAW? Ini tidak bisa tidak, pasti diriwayatkan oleh orang yang pernah bertemu. Yang bertemu siapa? Sahabat. Jadi pada para sahabat itu melukiskan istilahnya menggambarkan indahnya fisik Rasulullah itu dalam riwayat-riwayat, lalu diceritakan terus ya. Transmisi ilmunya tuh sampai kepada para muallifil kitab, disampaikan dalam bentuk buku kepada kita.
Ini indahnya Islam. Memang tidak ada foto, tidak ada video. Kalau ada foto, video cukup sudah itu yang berbicara. Tapi kalau tidak ada foto dan videonya Rasulullah SAW, dan memang hikmahnya luar biasa, tidak ada foto video beliau. Makanya ada ungkapan begini, kalau kamu berharap yang terbaik itu kepada Allah. Kalau kamu rindu terbaik itu kepada Rasulullah. Nah ini quote ya. Kalau kamu berharap terbaik itu kepada Allah. Kita nggak pernah melihat Allah, suruh berharap sama Allah karena kita yakin Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita rindulah kepada Rasulullah. Kita disuruh rindu sama orang yang nggak pernah kita ketemu. Nah, ini kan dahsyat. Kalau kita anak mondok rindu sama ibu bapaknya biasa, sangat biasa, wajib malah. Kenapa? Karena dia tahu muka ibunya, muka bapaknya. Minimal pernah ketemu. Mungkin juga ada yang tidak pernah ketemu. Tetapi umumnya orang akan bertemu. Maka biasa sekali kalau orang itu rindu sama orang yang pernah dia jumpai. Tapi kalau sama Rasulullah ini dahsyat, ini luar biasa Islam. Kita disuruh rindu sama orang yang gak pernah kita jumpai. Kenapa? Karena kita tahu beliau itu istimewa. Nah, jadi qala fil mawahib. Jadi mu'allifil kitab ini Ismail Yusuf An-Nabhani rahimahullah ini mengambil pendapat dari beberapa ulama. Pertama dari Shahibul Mawahib. Mawahib ini penulisnya Al-Imam Al-Qastulani. I'lam anna min tamamil iman bi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanil syarif ala wajhi lam yazhar qablahu wala ba'dahu khalqu adamiyyun mislah. Di antara tanda-tanda orang mengimani Rasulullah itu adalah meyakini bahwasanya Rasulullah itu paling sempurna wajahnya. Ini tanda-tanda orang beriman kepada Rasulullah. Jadi di antara tanda-tandanya kita yakin bahwasanya fisik Rasulullah itu paling sempurna, paling rupawan. Kalau kita ada aja kecenderungan, ada bayangan, kayaknya Rasulullah nggak ganteng-ganteng amat, berarti kita kurang iman kita. Sama kayak orang bilang, kok susah sekali sih hidup ini. Berarti kita meragukan kuasanya Allah, kurang beriman. Kita tahu Allah itu maha kuasa, terus kita menganggap hidup ini kok kayaknya berat sekali, terus kita meragukan kehebatannya Allah, kuasanya Allah. Berarti kita iman kepada Allahnya juga problem, ada masalah. Kalau kita yakin sama Allah itu hebat, maka kita yakin selama kita taat sama Allah, ya beginilah hidup. Kalau kita yakin iman kepada Rasulullah SAW, di antara tanda-tandanya adalah harus meyakini bahwasanya Allah menciptakan Rasulullah itu dengan sesempurna-sempurna fisik. Saya pernah sampaikan pekan lalu, kalau seandainya kegantengan, ketampanan Nabi Yusuf itu dibarengi dengan tanda kutip fitnah di dalamnya, Rasulullah tidak dibarengi fitnah, tapi dan justru dibarengi dengan kewibawaan. Jadi Rasulullah itu gantengnya itu berwibawa, gantengnya itu membuat orang itu lawan menjadi segan, teman menjadi senang. Jadi temannya itu senang, lawannya sungkan. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ganteng, tampannya itu berwibawa, bukan menimbulkan fitnah di tengah umat, di tengah jamaah, di tengah sahabat. Jadi mengimani Rasulullah itu harus percaya Allah itu menciptakan Rasulullah itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Ala wajhin lam yazhar qablahu. Lebih baik, tidak ada yang lebih melebihi Rasulullah sebelum Rasulullah, wala ba'dahu. Tidak ada juga orang yang lebih ganteng, lebih istimewa, lebih tampan, rupawan setelah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di tengah-tengah. Sebelumnya tidak ada yang lebih ganteng, setelahnya tidak ada yang lebih tampan. Khalqu adamin gitu. Jadi kalau kita sudah menempatkan Rasulullah paling sempurna fisiknya, berarti iman kita kepada Rasulullah itu sudah sempurna. Itu tanda cinta kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu juga wajib diimani. Kenapa? Karena rukun iman berbicara tentang itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, diantaranya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi iman kepada Rasul itu adalah diantara rukun iman. Nah, biar kita lurus nih akidahnya, jangan sampai salah. Jadi
Jangan sampai kita menganggap Rasulullah hanya batinnya saja yang istimewa, zohirnya juga. Jadi zohir batinnya Rasulullah SAW itu sempurna, perfect, tidak ada yang bisa menyamai, tidak tertandingi. Jasad, rupa, perawakan semuanya. Maka dikatakan dalam Darul Abu Siri ini qasidah. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuh. Dialah yang tamma, sempurna zahir dan batinnya. Tsummastafahu habiban bari'un nasan. Dan Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia ini menjadikannya kekasihnya. Jadi kalau orang sudah dipilih sama Allah jadi kekasihnya, nah itu kan bukan main-main. Kita ini level kita kan ngefans sama seseorang itu pasti ada sebabnya. Anak-anak itu suka sama Cristiano Ronaldo sama Messi karena mereka jago bola atau karena mereka ganteng. Ada muda-mudi suka sama artis Korea sama ini itu suka karena mungkin dia pinter nari atau mungkin suaranya bagus atau aktingnya bagus, dia ganteng, dia cantik. Pasti ada sebab kan orang tuh ngefans. Kita kalau sama Rasulullah itu harusnya semua hal yang melekat dalam diri Rasulullah itu menjadikan kita ngefans sama beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah itu kekasihnya. Bayangkan ya. Kalau kita ini hubungan antara manusia ke manusia. Jadi dari penciptanya kepada makhluknya ini kan luar biasa. Yang menciptakan Rasulullah itu Allah dan Allah menjadikan ciptaannya itu kekasihnya. Bisa dibayangkan kedudukan dan posisi Rasulullah itu di mata Allah, di sisi Allah itu bagaimana? Disebut Habibullah, kekasih Allah. Munazzahun an syarik fi mahasini. Rasulullah itu terlalu unggul, tidak mungkin didahului, tidak mungkin disamai. Syirik itu mirip itu. Tidak mungkin disamai dengan orang lain dalam keindahannya, dalam keanggunannya. Fajauharul husni fihi ghairu munqasim. Dan inti kebaikan, permata, keindahan dalam diri Rasulullah itu tidak terbagi kepada makhluk yang lain. Jadi qasidah-qasidah semacam ini, pujian-pujian semacam ini banyak kita temukan di banyak macam sholawat. Di Mahalul Qiyam ada, di Maulid Tiba ada, Maulid Barzanji ada, qasidah Al-Madih juga ada. Banyak sekali pujian-pujian. Kalau ta'azan itu pujian kepada Allah. Kalau salawat itu pujian kepada Rasulullah. Azan. Apa artinya gini tuh? Serak. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
Wala quwwata illa billah. حي على الصلاة حي على الفلاح Wala quwwata illa billah. حي على الفلاح Allah. الله أكبر الله أكبر Allah akbar. لا إله إلا الله Wala quwwata illa billah. Jazakallah khair. Suara bawah aja, Bre. Suara bawah. Ya, kita lanjut. Jadi, kenapa di kitab-kitab ulama itu mementingkan pembahasan tentang fisik Rasulullah? Agar kita itu salah satu hikmahnya ya, kita menjaga adab kepada Rasulullah. Kita sama guru kita, sama tuan guru, sama kiai kita saja, sama orang tua kita, kita hormat. Kita kadang nunduk, kita nyebut nama-nama beliau tuh dengan takzim, dengan penuh penghormatan. Harusnya dengan Rasulullah lebih dari itu semua. Jadi kalau Allah itu punya al-asma'ul husna, bahkan lebih ya, 99 nama bahkan lebih. Kalau Rasulullah itu harus dijaga adab-adabnya ketika menyebut nama beliau, minimal dengan bersalawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Ini menjaga adab, penting untuk menjaga adab, karena Rasulullah itu lebih tampan dari seluruh makhluknya. Jadi kalau dikatakan betul Nabi Yusuf itu mendapatkan apa, syatrul husni, setengah ketampanan manusia, tapi Rasulullah itu al-husnu kulluhu, kebaikan, keindahan seluruhnya itu total, nggak setengah. Kalau setengah itu Nabi Yusuf, Rasulullah itu seluruhnya. Bahkan dikatakan ajmal wa ahsan minal malaikati ajmain. Malaikat itu tampan, Bapak Ibu ya, malaikat itu laki-laki tampan, pernah diutus kepada golongan Nabi Lut. Nabi Lut itu kan hombreng ya, apa, pelangi begitu ya, LGBT. Ngelihat malaikat yang berwujud manusia tuh pengen dijadikan korban juga oleh nafsu-nafsu mereka. Itu malaikat. Jadi malaikat tuh ganteng, tampan. Tapi Rasulullah membuat malaikat insecure juga dari sisi ketampanan. Maka banyak sekali riwayat yang menggambarkan para sahabat itu kalau ketemu Rasulullah itu nggak bisa mandang lama-lama. Sungkan, segan wibawanya Rasulullah. Jarang yang face to face lama ngomong dia. Kecuali kayak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apalagi ya, Anas bin Malik yang usianya itu kecil. Ya kalau anak kecil ngeliat orang dewasa kan lama main-main, kadang keliling-keliling naik di pangkuannya Rasulullah. Kalau sahabat-sahabatnya ngomong nunduk, jarang yang face to face berlama-lama. Karena kenapa? Menjaga adab kepada Rasulullah. Saking wibawanya Rasulullah itu sehingga tidak berani menatap lama ya, beradu muka, berhadap-hadapan gitu ya. Pasti curi-curi pandang, lihat dari Rasul kejauhan, Allah tampannya, gantengnya Nabi Allah. Nah, jadi makanya Masya Allah kita
kita ngelihat riwayat-riwayat begini tuh semakin rindu, semakin cinta kepada Rasulullah. Dan itu hanya valid kalau yang menyampaikan tuh orang yang pernah bertemu Rasulullah. Nggak bisa kita mau menjelaskan tanpa dasar di buku nggak kita punya, harus kita coba bilang Rasul tuh ganteng. Gantengnya gimana? Ya ganteng. Itu kurang valid. Tapi kalau kita pakai gini, kita ada gambaran. Ya. Yang pujian-pujian kita skip ya, karena terlalu banyak pujiannya. Kita langsung ke fisik-fisik yang bisa kita ambil dari sumber buku ini. Apa contohnya? Nah, ini. Karena Rasulullah SAW hasanul jismi. Rasulullah itu badannya, perawakannya tuh bagus sekali. Rawahu ghairu wahid. Artinya kalau di hadis ada rawahu ghairu wahid tuh yang meriwayatkan tuh banyak, lebih dari satu. Jadi terlalu banyak, mutawatir. Jadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil albain. Rasulullah itu bukan yang tinggi menjulang, enggak terlalu tinggi. Tinggi banget enggak. Wala bil qasir, tidak juga cendek. Ya. Kita ini kan manusia beragam nih, yang tinggi-tinggi sampai enggak ada yang cukup daun pintu itu. Soalnya malah orang terlalu tinggi tuh akhirnya dia kena penyakit karena badannya terlalu berat sehingga tulangnya tuh tidak bisa menyangga. Tulang punggungnya itu tidak bisa menyangga badannya. Wala bil qasir, tidak juga cendek. Jadi Rasulullah itu tengah-tengah, tapi pasti cenderung lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Wala bil abyad al amhaq. Jadi tidak juga yang putih. Pernah lihat orang putih banget, pernah ya? Putih, ininya hitam. Skincare-nya dipakai di wajah saja sehingga lehernya lupa dipakai, begitu ini belang. Ya. Jadi kita juga kalau ngeliat orang putih kayak seputih tembok, ngeri juga kan? Pucat deh kesannya tuh. Jadi Rasulullah itu tidak putih sekali. Wala bil adam. Bil adam ini yang coklat. Kalau coklat adam bahasa Arab itu kayak sawo matang. Ya, sawo matang. Rasulullah itu pertengahan antara putih dan juga coklat. Bahkan Anda katakan bil jahat itu wala bil ja'dil qotot. Tidak rambut beliau itu yang keriting, wala bil bisabat. Bisabat ini yang lurus. Jadi bayangkan, tidak keriting, tidak juga lurus. Jadi agak bergelombang. Jadi setidaknya kita punya dasar. Rasulullah itu rambutnya nggak keriting banget, nggak juga lurus. Bukan kayak iklan Pentin yang lurus terurai, bukan juga yang terlalu keriting. Ya. Bahkan Rasulullah SAW rajilan marbu'an. Rajilan marbu'an itu sedang-sedang, tengah-tengah. Ya, ba'id ma bainal mangkibain. Dua bahunya Rasulullah itu dadanya lebar, bentangannya lebar. Ya, Rasulullah itu mangkibainnya antara bentangan dadanya itu, bahunya itu dadanya bidang lebar. Azimal jummah ila syamhati udunai. Jadi ada di dada beliau itu tumbuh bulu-bulu. Ya, rambut di kalau pernah menyaksikan film-film India yang kalau pas buka baju terus di dadanya ada rambut itu sebagian kecil saja gambarannya. Ya, Rasulullah lebih tidak bisa kita ini. Ya. Bahkan Rasulullah SAW syasnal kaffaini wal qadamain. Jadi telapak tangan beliau dan telapak kaki beliau tuh berisi, lembut ya. Walaupun beliau pekerja keras tetapi lembut. Enggak yang kalau dipegang tolang-tolang aja enggak. Jadi dia ada isinya dan lembut sekali. Padahal pekerja keras. Dohmar ros. Nah ini yang menarik nih. Kepala Rasulullah itu tidak bulat dan juga tidak lonjong. Jadi selalu disibatkan tengah-tengah saja. Kan ada orang yang bulat, bulat. Ada yang lonjong, terlalu oval, sehingga Rasulullah itu pertengahan antara bulat dan lonjong. Dohmal karodis. Jadi tengkorak kepalanya Rasulullah itu besar.
tawilul masrubah, bulu dadanya ada banyak. Idza masya takaffa'a takafuan. Ini nih sering riwayatnya hadis banyak. Rasulullah tuh kalau berjalan tuh langkahnya pasti. Pasti itu artinya enggak nyeret, set. Kayak pakai sandal terus diseret, esek. Rasulullah tuh jalan tak pasti, yakin. Ya, ka'annama yanhattu min sabab. Jadi seakan-akan sedang menuruni daerah. Jadi kayak lagi naik gunung, lagi turun, lagi mendaki habis turun. Nah, Rasul langkahnya seakan-akan sedang menuruni dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi jalannya tuh enak dilihat, berwibawa, pasti, tidak yang diseret. Nah, ini kan sudah indah sekali. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu digambarkan kulitnya itu putih kemerahan, merah yang putih yang ada merah-merahnya. Insyaallah ya. Ini kita hanya bisa membayangkan, dan fisik Rasulullah SAW itu luar biasa indah dan sempurna. Maka Rasulullah SAW dan rojulin. Jadi ini sama penjelasan dari sana kemarin, antara yang terurai dan juga keriting. Walam yakun bil mutahham. Nah, ini tidak badannya Rasulullah itu tidak yang gempal, ya, gempal. Bahkan pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu pernah memarahi orang yang terlampau gemuk, ya, obesitas itu dimarah. Kenapa? Karena kamu itu nimbun lemak banyak sekali. Rata-rata laki-laki di zaman Rasulullah itu dikatakan bagaikan batu yang tersusun di perutnya. Berarti apa? Bukan lagi six pack gitu, mungkin udah 8 pack mungkin tuh. Oh, six itu kan 6 susun ya. Oh, Supri ini perempuan ya, sering lari soalnya. Ya. Jadi masya Allah. Jadi Rasulullah itu tidak yang berlemak gitu, enggak. Ya. Wala bil mukalsam. Nah, mukalsam ini tidak juga, ya, kebalikan dari situ, ya. Terlalu kurus dan sebagainya. Wa kana fi wajhi tadwir. Jadi di wajahnya itu nampak seperti antara tadwir itu kan bulat ya, tapi bukan tadwir yang bulat sekali sama sekali, enggak. Abyadu musyarrab. Jadi putih yang kemerahan, ada ajul ainain, yang mata hitamnya tuh hitam, yang mata putihnya putih. Bisa bayangin tuh. Mata hitamnya tuh hitam, mata putihnya tuh putih. Jadi Rasulullah, maka dikatakan oleh Hasan bin Sabit itu, ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Engkau wahai Rasulullah itu seakan-akan badanmu itu sesuai dengan apa yang kau minta sama Allah. Jadi Rasulullah itu seakan-akan, kata Hasan bin Sabit itu, kamu minta mata yang begitu, mau mata seperti ini sama Allah dikasih. Mau rambut seperti itu sama Allah dikasih. Kita yang meminta begini ya nggak dikasih-kasih. Kita harus menerima apa yang kita bawa sekarang. Bahkan itu pun banyak yang pengen ngerubah, alisnya ditambah, ya, hidungnya dimancungin. Coba lihat di YouTube, banyak orang gagal operasi itu, yang maunya dari kecantikan dari 6 ke 8 jadi malah jadi 4, jadi 3, turun dia grade-nya. Kenapa? Karena merubah ciptaan Allah itu ada resikonya, ada konsekuensinya. Kalau berhasil bisa lebih wow, tapi kalau Anda gagal, sulit kembalikan. Untuk kembali ke awal saja susah ya. Nah, jadi idza masya, jika Rasulullah SAW berjalan, taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Ini sama seperti yang tadi. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Kalau Rasulullah itu sedang berpaling, jarang sekali beliau, bahkan mungkin tidak pernah ya, hanya menolehkan matanya atau cuma kepalanya. Saya dipanggil orang, Rasulullah itu memutar badannya menghadap siapa yang teman lawan bicaranya. Jadi lawan bicara itu merasa apa? Merasa dihormati. Kita kadang kan, ya Allah, kita. Ya, gayanya itu loh, kayak orang nih, apalagi kalau sudah jadi orang atau gimana, kacamata terus pakai mobil ini,
temannya dari jauh dari mobil ditutup, dinaikkan, takut disapa. Ya Allah, jadi kadang kita udah, temannya udah, Assalamualaikum. Oh iya gayanya. Rasulullah itu berpaling menghadapkan wajahnya ke lawan bicara atau yang menyapanya. Ini kan adab ini. Jadi Rasulullah itu iltafata ma'an. Jadi menolehnya itu dengan total. Sehingga lawan bicaranya itu merasa dihormati, dihargai, berkualitas jadi pembicaraannya itu. Saya punya guru almarhum Sadih Yahya, semoga selamat dalam kubur. Beliau itu kayak begitu sudah. Kalau sudah ketemu, kita kayak ngerasa orang paling beruntung sekali, kayak diperhatikan. 5 menit semua orang-orang yang seperti itu tuh rasanya terkenang sepanjang masa. Kenapa? Karena berkualitas, dihormati, dan kita otomatis juga semakin sungkan, semakin segan. Baina katifaihi khatimun nubuwah. Baina katifaihi khatimun nubuwah. Dan di antara pundaknya beliau di belakang ini ada stempel kenabian. Di sini sudah banyak riwayat itu. Ada tanda. Nah, bentuknya ini masih banyak perdebatan. Tapi ada tanda yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Kayak di stempel di belakang sini, di tengah ini ada stempel cap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Wa huwa khatimun nabiyyin, dialah nabi terakhir, al-ajwadun nasi sadron, yang paling lapang dadanya, wasdaqun nasi lahjatan, paling fasih bahasanya, wa al-yanuhum ariqah, yang paling tabiatnya paling lembut, wa akramuhum isyratan, yang pergaulannya paling mulia, man ra'ahu badihah, yang melihatnya pasti langsung sungkan, yang melihat Rasulullah pasti segan. Lantas bagaimana dengan Abu Jahal, Abu Lahab itu karena lagi-lagi ego mereka lebih besar dari rasa sungkan mereka. Betapa banyak musuh-musuh Rasulullah itu membunuh Rasulullah itu pedangnya jatuh dulu sebelum bertemu Rasulullah. Maka Rasulullah pernah mengatakan, saya dibekali, dikaruniai, dianugerahi oleh Allah rasa takut yang dimiliki musuh saya 1 bulan perjalanan. Artinya begini, kalau ada orang pengen bunuh Rasulullah, pengen mencelakai Rasulullah, jarak tempuhnya dari tempat dia ke tempat Rasulullah itu 1 bulan. 1 bulan sebelum nyampe itu sudah mikir deh, berhasil nggak ya? Bisa nggak ya? Jadi sudah ada keraguan ditanamkan oleh Allah. Setiap orang yang pengen bunuh Rasulullah itu ada keraguan, ada ketakutan dengan masafah 1 bulan perjalanan. Jadi itu kita boro-boro, orang depan kita aja berani nempelin kita. Jadi tidak ada kesungkan segan. Rasulullah, orang yang mau membunuh itu banyak, tetapi minimal terdetik dalam diri mereka itu 1 bulan perjalanan itu. Kalau 1 bulan perjalanan kan sini kemana itu? Kalau ke timur mungkin jalan kaki, mungkin bisa jalan kaki nih. Katakanlah sampai Sape di sana di Sumbawa, misalnya 1 bulan kita jalan. Atau kita ke barat sampai ke mana tuh? Katakanlah tempat Jambore kemarin, Cibubur misalnya. Katakanlah segitu. Itu kalau jalan kaki. Ya gimana itu? Jadi Rasulullah SAW dilindungi Allah bahkan dari hati orang yang berniat buruk kepada beliau. Habahu, orang yang bertemunya pasti segan, sungkan, karena wibawanya Rasulullah hebat sekali. Aman khalatahu ma'rifata ahabbah. Orang yang kenal Rasulullah cinta kepada Rasulullah. Orang yang memusuhi Rasulullah takut sama Rasulullah. Wa yaquluna itu, dan orang-orang yang mengagumi Rasulullah pasti mensifati Rasulullah, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Orang-orang yang pernah bertemu Rasulullah pasti secara umum punya kesimpulan yang sama, saya tidak pernah melihat yang lebih baik dari beliau sebelum atau setelahnya. Nah, itu kesimpulannya. Insyaallah ya. Jadi gambaran singkat ini semoga menjadikan kita semakin penasaran, kepo sama Rasulullah, cinta, rindu, kangen sama Rasulullah Muhammad SAW. Penutup ini apa, uraian kunci setiap peringatan Maulid. Ada seorang yang bertanya kepada
ulama. Sifli jamalal jannah. Wahai orang yang berilmu, wahai orang yang alim, wahai guru gitu. Kita kan sama-sama belum pernah masuk surga nih. Gitu. Tolong dong, kalau seandainya Allah itu tidak menjelaskan indahnya Al-Quran, indahnya surga dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kan banyak tentang surga. Kalau seandainya Allah tidak menceritakan, mensifati, kasih gambaran tentang keindahan surga dalam Al-Quran. Kalau seandainya tidak pernah kita mendengar tentang surga sama sekali, dan kita kan sama-sama belum pernah. Seandainya surga itu digambarkan dalam satu kalimat, kira-kira bagaimana? Kira-kira apa? Hebat jawabannya ulama. Udah gini aja. Kalaulah Allah tidak pernah menurunkan Al-Quran, dan kita nggak pernah tahu bagaimana indahnya surga, yakinlah, karena di sana ada Rasulullah SAW, di surga ada Rasulullah, sudah cukup bagi kita meyakini surga itu indah. Serem nih. Adanya Rasulullah di surga itu sudah cukup sudah sebenarnya. Ibaratnya kita nggak usah dijanjikan akan dapat bidadari, akan dapat, kalau Zainul MZ kan bilang tuh, surga tuh pohon itu dibalik sama Allah. Kalau di dunia akar atas buah, di surga tuh akarnya di atas, tinggal petik buahnya yang menjuntai ke bawah, enak. Katakanlah yang keindahan terus tajri min tahtiha anhar, ada ribuan ratusan sungai di atas sungai, ada ranjang dari emas, dari berlian, indah semua. Katakanlah itu tidak ada. Kata ulama ini cukup dengan Rasulullah ada di dalam surga, itu sudah membuat surga itu terasa sangat indah. Nah, jadi sudah ya, kita tuh fix sudah, cita-cita kita sama, pengen masuk surga, pengen dapat ridha Allah, dan karena ada Rasulullah dalamnya. Rasulullah tuh nggak mungkin ngetem di tempat lain. Rasulullah tuh nggak mungkin istananya, rumahnya selain di dalam surga, nggak mungkin. Nah, masalahnya kita ini masuk surga tidak ada. Sekarang ada yang bilang gini, dakak le emperan surga ndek kembe-kembe. Ya, yang penting kan surga dulu kan. Nanti dapat syafaat, dan syafaat Rasulullah kemarin saya ngajar sirah di kelas 6. Syafaat Rasulullah ada salah satunya. Syafaat Rasulullah itu adalah mengangkat orang dari yang aslinya masuk neraka masuk surga. Itu satu. Yang kedua, syafaatnya Rasulullah itu dari yang lantai berapa naik lantai berapa di surga. Jadi, nah kita berharap yang mana nih? Jangan mau yang tadi itu ya, dari neraka dulu biar habis itu masuk surga. Ketika ditanya kenapa? Biar lengkap pengalaman saya. Jangan coba-coba ya. Sedetik itu kita tidak tahu di sana bagaimana. Sedetik itu bagaimana. Insyaallah. Jadi shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pantas layak Rasulullah itu dikagumi, dicintai dan dirindui oleh umatnya, oleh kita semua. Nah, berharap bertemu Rasulullah, bersama Rasulullah di surga, itu sudah menjadi jaminan betapa indahnya surga. Ya. Apalagi sudah ada Rasulullah, sudah dapat nikmat yang banyak yang dijanjikan sama Allah, semakin sudah semakin berharap. Maka demikian kita tutup kajian Islam Muslim Madani versi atau spesial Maulid ini. Mohon maaf telat dan mungkin kepanjangan. Kita hanya bisa 3 sesi, harusnya 4 ya, sesuai telat. Ya, jadi insyaallah semoga sehat panjang umur. 1448 insyaallah kita mulai sejak awal ya, agar bisa minimal kita bahas tentang sirah itu dari semua sisi yang semampu kita. 4 sesi itu ada tentang sirahnya, ada tentang akhlaknya, ada tentang fisiknya, ada tentang kisah-kisahnya, sehingga tidak akan cukup sebenarnya. Terima kasih atas perhatian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Allahumma ajma'na, Allah ya Allah, kumpulkanlah kami Nabika Muhammadin bersama Nabi Muhammad SAW fi jannatikal firdaus, di surga firdausmu, bi ghairi hisab wala sabiqu adab, tanpa melalui siksa dan azab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tadi ayat yang tiang baca di pembukaan adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu lawannya Al-Lahab. Kalau Al-Lahab itu adalah janji Allah, siksa Allah, murka Allah kepada paman Rasul bernama Lahab, masih hidup di dunia, sudah dijanji masuk neraka. Kalau Al-Kautsar kebalikannya, janji Allah, jaminan Allah, garansi Allah untuk Nabi Muhammad masih hidup, sudah disiapkan, namanya Telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar itu surat paling pendek, paling kita rajin baca, paling favorit kalau baca pas sholat. Nah, kalau kata Rasulullah SAW paling nyaman. Ternyata itu tentang Rasulullah SAW. Jadi, insyaallah ya. Nakhtatim bil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti habis sholat isya kita menerima santap apa yang sudah disiapkan. Kita langsung sholat. Thank you.